1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, pertama-tama juga memanjatkan puja dan puji syukur atas rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada pagi hari yang sangat ceria di tanggal 29 November tahun 2022 kita mengadakan ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia yang ke-51 tahun. Dan mohon izin bahwasanya pada hari ini Pak Camat beserta Ibu Bupati sudah hadir di tengah kita, cuma beliau hari ulang tahun Korpri yang ke-51 ini dengan sukses dan baik. Melalui peringatan HUT Korpri ini, saya ucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-51 Korpri. Semoga Korpri semakin sukses, maju, dan junjung tinggi panca prasetya Korpri, dan teruslah berbakti untuk Ibu Pertiwi. Saya mengapresiasi dharma bakti, pengabdian, dan kerja keras seluruh anggota Korpri dalam melayani masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam 2 tahun terakhir ini, di mana negara kita yang sedang berjuang dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian nasional. Akan tetapi berkat strategis Korpri, kita sudah mulai pulih, lebih cepat, bangkit lebih kuat dalam membangun perekonomian Indonesia. Namun demikian, kita semua tetap waspada dan senantiasa mawas diri menghadapi segala kemungkinan. Tema HUT Korpri pada ulang tahun ini adalah Korpri melayani, berkontribusi, dan berinovasi untuk negeri. Pada dasarnya Korpri memberikan pelayanan publik yang lebih menarik, atraktif, kreatif untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Organisasi Korpri merupakan wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada Pancasila. Organisasi Korpri ini sebentar lagi bertransformasi menjadi Korps Pegawai ASN Republik Indonesia, dengan harapan tetap menjadi kode etik profesi dan standar pelayanan profesi aparatur sipil negara, serta mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa dan sebagai bagian integral sangat strategis. Untuk itu maka saya minta agar Korpri tetap solid
sebagai organisasi di dalam kedinasan sehingga aspirasi ASN dapat ditampung, diformulasikan dan disalurkan secara proporsional dan profesional. Maka Korpri harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dengan merubah mindset bahwa ASN bukanlah orang yang harus dilayani, tetapi melayani seluruh lapisan masyarakat. Hendaknya bekerja dengan ikhlas, tuntas, berintegritas, profesionalitas yang terjadi di masyarakat, khususnya sehingga masyarakat merasa terlindungi, terayomi, dan merasa hidup dalam kebersamaan, merasa tidak terasingkan atau terpinggirkan, sehingga keberadaan Korpri dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terakhir, dalam kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan beberapa pesan dan harapan. Yang pertama, perkuat soliditas, solidaritas korps dan perkuat bekerjasama dengan segenap komponen bangsa dalam meragakan fungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, dan pegang teguh core values aparatur sipil negara, prioritas pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kedua, lakukan terobosan dan inovasi secara berkelanjutan, ubah mindset, cara pikir, cara bekerja, dan terapkan e-government untuk meningkatkan kecepatan dan kredibilitas pelayanan. Ketiga, ciptakan birokrasi yang transparan dan akuntabel, dan bangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dan nepotisme. Keempat, antisipasi diri terhadap berita hoaks, fitnah, politik identitas, polarisasi, dan potensi konflik menjelang pemilihan umum, pemilu, dan pemilihan kepala daerah pilkada serentak pada tahun 2024. Kelima, perkuat peran saudara-saudara sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga NKRI, Pancasila, Konstitusi Bhinneka Tunggal Ika, menjalin kerjasama yang kokoh dengan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia maju yang kita cita-citakan. Akhirnya saya ucapkan selamat bertugas. Pengabdian dan hasil kerja seluruh jajaran Korpri selalu dinantikan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Jakarta, 29 November 2022. Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Zudan Arif Fakhrul.